Kekudusan. Kalau bicara tentang kekudusan, seringkali kita berpikir ini satu hal yang sangat serius. Seolah-olah itu satu hal yang sangat tinggi, sangat muluk. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kekudusan atau pengudusan itu adalah proses yang sedang kita jalani. Proses yang sedang saudara dan saya alami saat ini. Dan terus sampai berjalan sampai Yesus datang. Inilah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. So itu dikatakan kita ini disebut orang-orang kudus oleh firman Tuhan. Alkitab ketika bicara tentang orang-orang kudus itu bukan bicara tentang para nabi perjanjian lama, para rasul janjian baru, para orang-orang yang di seminari-seminari, bukan. Alkitab bicara tentang orang kudus adalah setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Allah memanggil kita itu untuk dijadikan satu umat yang kudus. Itulah tujuan Allah memanggil Anda dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Kata gereja, eklesia itu artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Yaitu dari dunia ini, dari kegelapan. Kita dipanggil keluar oleh Tuhan. Setiap kita menerima panggilan Tuhan, Tuhan memanggil kita dan kita merespon. Kita keluar, kita tinggalkan dunia, kita percaya kepada Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan, kita masuk dalam kerajaan terang. Dan tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan kita umat yang kudus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Tuhan secara khusus memanggil kita dengan nama, one by one. Mazmur berkata, Tuhan mengenal Anda dan saya. Kita dikenal dengan nama kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani satu kehidupan yang kudus. Ada satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Tuhan tidak mengundang kita, Tuhan tidak memanggil kita kepada satu kehidupan yang acak-acakan. Disorder, unkempt life ini ibaratnya rambut. Kalau saudara bangun tidur, saudara ngaca kira-kira gimana saudara? Tidak karu-karuan saudara ya. Itulah yang dinamakan acak-acakan di sini. Tuhan memanggil kita meninggalkan cara hidup yang awut-awutan, yang acak-acakan, yang semrawut kepada satu kehidupan yang kudus. Kudus itu punya pengertian juga teratur. Saudara. Allah adalah Allah yang teratur. God is God of order. Allah bukan Allah yang semrawut. Jadi Tuhan ingin kita menjalani satu kehidupan yang teratur, yang indah. Ada satu konotasi indah di dalamnya, baik di dalam dan itu terpancar keluar. Inilah sebenarnya kerinduan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kekudusan. Satu kehidupan yang indah. Bukan cara hidup seperti orang dunia yang acak-acakan. Malam jadi siang, siang jadi malam. Satu kehidupan yang acak-acakan, yang semrawut. Itu cara hidup yang dulu. Tapi sekarang adalah cara hidup yang teratur, yang baik, yang indah. Nah inilah saudara sebenarnya kekudusan itu. Jadi kekudusan itu bukan berarti lalu kita seperti padri-padri zaman abad pertengahan yang tidak bergaul dengan orang lain, yang cuma di seminari. Bukan itu. Tapi kehidupan kudus itu satu kehidupan. Sama, everyday life seperti kita sekarang ini. Tapi kehidupan ini terkontrol. Bukan semrawut, bukan maunya sendiri. Teratur, orang melihat indah. Nah inilah kehendak Tuhan. Lebih jauh, kita mau melihat apa itu kekudusan. Sebelum kita berlangkah lebih jauh, ada sedikit hal yang perlu saya terangkan di sini. Karena seringkali kita kacaukan kudus, suci. Ya memang dalam satu pengertian itu memang menyatu, ya, tidak bisa dipisahkan. Tapi ada sedikit beda. Kalau saudara membaca 1 Korintus 6 ayat 11, di situ ada disucikan, lalu dikuduskan. 1 Korintus 6 ayat 11, Paulus berkata demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Jadi ini ada beberapa hal. Jadi ada sedikit beda antara disucikan dan dikuduskan.
Di dalam bahasa asli, kata suci itu dipakai kata tahir atau katarismos. Istilah tahir kita juga pakai itu dalam bahasa Indonesia ya, ditahirkan. Nah inilah disucikan. Jadi pengertian disucikan adalah dibasuh, dimandikan dari hal-hal yang kotor. Kita dibuat jadi bersih, harum. Dan itu adalah karya dari salib Kristus. Semata-mata darah Yesus yang berkuasa. Ketika kita percaya, kita menjadi anak Tuhan, kita alami proses yang dikatakan disucikan. Makanya dikatakan oleh Paulus, kamu dulu tidak karu-karuan, tapi kamu sudah disucikan. Kita dibasuh, dosa kita diampuni, dicuci, dibersihkan. Seperti dikatakan oleh kitab Yesaya, ayo kita berperkara. Apapun keadaanmu, berapa merah pun, betapa merah pun dosamu, akan aku basuh menjadi putih seperti salju. Putih seperti bulu domba. Ini karya salib, bukan karena kita baik, bukan karena kita mau, tidak. Dan semata-mata itu adalah anugerah Tuhan, disucikan, dibasuh. Darah anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercelah. Itulah yang bisa membasuh kita. Itu disucikan. Namun dikuduskan itu lebih lanjut saudara-saudara. Dalam bahasa asli juga dipakai kata yang lain. Kata kudus ini kadas. Nah mungkin dari kata kadas timbul kata kudus. Hagiasmos. Jadi kata kudus ini punya pengertian setelah kita disucikan. Tidak cukup, tidak berhenti di situ. Bukan titik tapi masih koma. Seperti ayat tadi masih koma. Kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan. Jadi kudus ini punya pengertian setelah kita disucikan kita masih diproses lagi, dimurnikan, dipisahkan, dikhususkan. Dan proses ini tidak cukup hanya karya Allah, tapi perlu kerjasama dari manusia. Kerjasama di sini bukan berarti kita mampu membuat diri kita kudus, tidak. Tapi artinya kita mau, kita merespon, dan kita juga mau berusaha. Karena ada ayat berkata kejar kekudusan itu. Kita nggak mau ngejar, nggak bisa. Jadi ada respon dari kita mau. Kalau tadi disucikan, oke lah itu kita terima cuma-cuma. Kita terima itu tanpa kita perlu melakukan sesuatu. Karena kita beriman, percaya Tuhan basuh kita dengan darahnya. Tapi kalau saudara mau dikuduskan, saudara harus mau bekerja sama dengan Tuhan. Baru proses ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah ini sudah sedikit kita mengerti apa itu kekudusan dan apa itu penyucian. Dan lebih jauh saya katakan mengapa perlu dikuduskan. Apakah enggak cukup? Ya sudah, percaya Yesus, dosa disucikan, dosa diampuni, masuk surga. Ya tergantung. Kalau kita seperti penjahat yang di sebelahnya Yesus disalib, mungkin itu enggak sempat, enggak perlu bicara tentang pengudusan. Dia saat itu dia percaya Yesus, Tuhan kalau engkau datang sebagai Raja ingat aku. Dia langsung hari itu mati. Tapi bagi kita perlu proses ini. Imamat 19 ayat 1, mengapa kita perlu dikuduskan? Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat kunci dari kitab Imamat adalah ayat ini. Tuhan cuma berpesan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa itu, kamu harus kudus sebab aku ini kudus. Sederhana permintaan Tuhan. Kamu harus kudus, artinya kamu harus menjadi orang-orang yang khusus. Aku mau pisahkan, khususkan kamu. Kamu harus kudus sebab aku ini kudus. Kitab Imamat adalah satu kitab yang sangat khusus dalam Alkitab. Memang kalau dibaca sangat tidak mudah dan seringkali kita bosan karena bicara tentang banyak upacara-upacara dan sebagainya. Tapi sebenarnya Imamat itu mempunyai pengertian yang dalam. Karena di kitab Imamat itu Allah mengajar umatnya bagaimana cara menghampiri dia. Dan caranya yaitu harus kudus. Kata kekudusan itu dipakai kurang lebih 90 kali di kitab Imamat. Paling banyak di seluruh Alkitab. Mengapa demikian? Ini adalah umat yang baru keluar dari Mesir. Jadi mereka cuma tahu satu konsep Mesir. So itu ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka bingung. Kami ini harus jadi bangsa-bangsa yang bagaimana? Bagaimana kami harus makan? Bagaimana kami harus bekerja? Bagaimana kami harus bergaul? Kalau ada masalah begini bagaimana? Bagaimana kami harus beribadah? Kalau Tuhan tidak memberi satu peraturan, mereka pasti akan ikuti cara Mesir. Atau minimal mereka akan lihat kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka.
bagaimana itu bangsa-bangsa Kanaan beribadah, bagaimana cara hidup mereka, itu pasti yang akan mereka tiru. Makanya Allah memberi kitab Imamat, ini kitab yang sangat penting. Untuk mengajar mereka, ini loh kehendakku ini terhadap kamu. Aku ingin punya umat yang begini, yang terpisah, yang bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang haram, apa yang halal. Cara makannya berbeda, cara bekerjanya berbeda, cara memperlakukan buruh berbeda, cara suami istri berbeda. Bahkan maaf, termasuk masalah seksual ada di kitab Imamat, saudara. Gamblang. Khusus. Ini yang Tuhan mau. Kamu gak boleh sama dengan yang lain-lain. Apalagi sama dengan Mesir. Gak boleh itu. Aku tebus kamu dengan tangan yang kuat. Aku sendiri turun untuk membawa kamu keluar dari Mesir. Masa kamu mau hidup dengan cara Mesir? Buat apa aku tebus kamu keluar? Kira-kira demikian. Imamat ini Tuhan cuma pesan satu. Kamu harus kudus. Sebab aku ini kudus. Dan pesan ini diulang oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Sebenarnya hampir sama. Matius pasal 5, 6, 7 itu bicara tentang undang-undang kerajaan Allah. Itu menggenapkan apa yang tulis dalam Taurat, bahkan lebih menekankan lagi kalau saudara mau lihat. Dan Tuhan Yesus punya satu pesan. Di dalam ayat 48, kamu harus sempurna karena Bapakmu yang di sorga itu sempurna. Korelasinya ada. Cuma Tuhan tidak bicara tentang kudus lagi. Tuhan bilang, kamu harus sempurna karena Bapakmu yang di sorga itu sempurna. Sama sebenarnya, karena proses pengudusan ini juga membawa kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 14, ada satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan sebelum kita beranjak lebih jauh. Apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan aja tidak bisa, bagaimana kita bisa masuk ke negaranya Tuhan, ke kotanya Tuhan, ke sorga? Melihat aja nggak bisa. Padahal dikatakan kita akan bertemu muka, dengan tidak ada lagi pembatas. Tapi tanpa kekudusan dikatakan kita tidak bisa ketemu itu, saudara. Makanya kita perlu, ini bukan satu option, mau boleh nggak mau, nggak apa-apa, terserah. Kamu juga akan masuk surga, no. Saya melihat ini ada satu keharusan. Kalau kita ingin bertemu dengan Yesus, kita ingin memandang wajahnya, kita ingin bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal, kita harus alami proses pengudusan ini. Kita harus terima, kita harus masuk ke dalamnya. Dan itu sedang kita alami. Sadar atau tidak sadar, sedang saudara alami. Bahkan saat ini ketika saudara mendengar firman Tuhan sedang menguduskan saudara. Saudara bisa baca di dalam Esra, bangsa Israel justru jatuh di sini. Baik sebelum pembuangan, sesudah pembuangan tetap aja campur lagi. Campur baur dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Lebih lanjut saya akan bicara dalam hal apa. Kesimpulan sebenarnya dalam segala segi kehidupan Tuhan mau kita punya ciri. Tuhan mau kita punya warna tersendiri sebagai anak Tuhan. Dan itu tersebar, kalau dalam perjanjian baru tersebar di banyak tempat, mulai dari Injil sampai surat-surat Paulus dan surat-surat yang lain. Kalau saudara bisa tangkap itu, banyak hal Tuhan berbicara. Kalau dalam perjanjian lama mungkin lebih khusus di Imamat dan Ulangan. Dalam segala sisi, segi kehidupan, Tuhan mau Anda dan saya mempunyai satu kehidupan yang khusus, yang spesial, yang terpisah dari dunia. Bukan campur baur awut-awutan acak-acakan. Dalam cara hidup, menjauhi percabulan, cara penampilan, cara berbicara, cara kita jogging, bergurau. Kelihatannya bergurau itu bisa membawa kepada percabulan. Kalau saudara bekerja di dunia sekuler, bergurau antar sesama, seringkali ada pelecehan-pelecehan di situ. Atau guyonan yang kasar, itu semua tercantum dalam Alkitab. Cara berbicara bagaimana kita harus sebagai anak Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dibumboni. Apalagi palsu, fitnah. Wah itu satu hal yang jahat sekali. Cara bergaul dengan sesama, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda. Cara hidup dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Semua ada. Cara bekerja, ini cuma sebagian kecil yang saya cantumkan. Kalau saudara mau lebih teliti membaca firman Tuhan, saudara di situ akan dibukakan cara menghandle keuangan. Banyak saudara-saudara. Cara bertengkar antara suami istri. Itu ada loh saudara ya. Boleh nggak bertengkar sama suami istri? Coba ya, kita baca ya. Efesus pasal 4 ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, ya, bertengkar boleh, tapi jangan perkataan kotor. Mungkin di luar sana biasa, tapi bagi anak Tuhan itu nggak boleh. Saudara. Satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh nggak marah? Boleh. Sekarang lebih sampai jam 5:30. Tuhan mau mempunyai umat yang berbeda. Amin, saudara. Tuhan mau punya umat yang terpisah, yang dikuduskan, yang terpisah dari dunia. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, kita bisa menarik satu kesimpulan. Ternyata kehendak Allah dari dulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yakni dia ingin mempunyai umat yang kudus. Umat yang terpisah dari dunia ini. Dalam segala segi kehidupannya. Kita boleh melakukan segala sesuatu. Boleh berdagang, boleh mendapat untung. Kalau saudara berdagang gak mendapat untung, buat apa berdagang? Tapi kita coba berdagang, mendapat untung dengan cara-cara yang halal. Dengan cara-cara yang wajar. Dengan keuntungan yang wajar, saudara-saudara. Saya yakin kalau sudah melakukan itu, saudara tidak akan kekurangan, bahkan pasti akan diberkati dengan melimpah. Pasti itu. Karena saudara melakukan prinsip firman Tuhan. Tuhan yang akan menjamin dan bertanggung jawab. Pisahkan dirimu dari dunia, ayo keluar. Paulus berkata, maka aku akan menjadi bapakmu, kamu menjadi umatku. Yang satu berkata, jangan kamu menjadi sama seperti dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terakhir, kita akan secara singkat melihat bagaimana kita dikuduskan. Sebelum kita melihat ke sana, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana Yesus menguduskan dirinya untuk kita. Yohanes 17:19, aku menguduskan diriku untuk mereka. Berarti itu ada dari pribadi orangnya harus mau. Saudara. Dan Yesus dia harus menguduskan diri karena dia adalah sumber, dia adalah akar, dia adalah benih, dia adalah yang sulung. Kalau ingin punya benih, punya hasil tumbuhan yang indah, benihnya harus baik. Makanya itu sebagai orang tua kita punya tanggung jawab, saudara. Orang tua itu harus belajar menguduskan diri. Karena kita bertanggung jawab pada turunan kita nanti. Sumber, akar harus kudus supaya berikutnya kudus. Di dalam 2 Timotius dikatakan perlu kerjasama. Kita ini seperti perabot, kalau kita menguduskan diri, kita akan dipakai menjadi perabot yang mulia dan kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Dengan apa Tuhan menguduskan kita? Pertama dengan darahnya. Ya. Darah Yesus berkuasa, tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Dosa kita dibasuh, kita disucikan. Namun bukan berarti kita lalu sempurna, bukan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Manusia memang banyak kelemahan, kekurangan, kita bisa keliru. Dan dikatakan apa oleh firman Tuhan? Kalau kita datang mengaku dosa, Allah itu setia. Dia akan menyucikan kita kembali dengan darahnya. Darah Yesus terus bekerja dalam hidup kita. Bukan lagi penyucian awal, tapi dia terus menyucikan dan menguduskan kita. Kita dikuduskan dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kita, telinga kita ketika kita mendengar, kita dikuduskan. Terlebih ketika kita mentaati, melakukan kebenaran firman itu, kita dikuduskan hidup kita. Dan Roh Kudus adalah minyak surgawi, urapan Allah. Minyak yang kudus menguduskan kita. Minyak di perjanjian lama itu adalah lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang Tuhan curahkan, yang Tuhan kirim kepada gereja di kamar loteng Yerusalem. Dan masih ada di dunia, tinggal di dalam hati kita, mengurapi kita. Lewat doa, penyembahan, hancur hati, air mata. Saudara terima itu urapan, saudara. Jadi Tuhan mau menguduskan kita supaya kita menjadi satu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mari kita baca ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati.